Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Di sini kami dari kelompok 6 Sistem Basis Data kelas F akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait modul 10 dan juga 11 tentang materi select, order by, where, dan aggregate. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aryan Stareski Akananda dengan NIM akhir 3006. Perkenalkan, nama saya Danu Suryo Nugroho, NIM akhir 3041. Saya Muhammad Lain Nova Krisna dengan NIM akhir 3048. Baik, kita lanjut ke materi. Yang pertama untuk modul 10 ya, yaitu tentang select dan juga order by. Untuk soal satu, untuk modul select, di sini kita diperintahkan untuk menampilkan seluruh data dari tabel suppliers. Untuk query-nya sebagai berikut. Jadi, pertama select, terus asterisk untuk menampilkan seluruh data from suppliers dari tabel suppliers. Maka Postgre akan menampilkan seluruh data dari tabel suppliers. Lalu untuk soal nomor 2, kita disuruh menampilkan seluruh data dari tabel customers. Jadi untuk query-nya sama, select asterisk, cuma di sini from tabel customers, bukan suppliers. Lalu untuk eh, soal B, yaitu select bagian column. Soal pertamanya kita disuruh menampilkan beberapa kolom dari tabel produk. Ya, beberapa kolom tersebut yaitu ada produk ID, lalu ada product name, unit price, unit in stock. Untuk query-nya seperti yang bisa dilihat sebelah kanan ini, pertama kita select, lalu dilanjutkan dengan nama kolomnya, kolom-kolom yang ingin ditampilkan. Ada product ID, product name, unit price, dan unit in stock from tabel eh, produk. Maka Postgre akan menampilkan hanya kolom-kolom yang kita select untuk ditampilkan pada data outputnya ya. Lalu untuk soal nomor 2-nya, di sini kita sama seperti tadi, cuma di sini kita disuruh menampilkan dari tabel suppliers. Yang ditampilkan itu ada 4 kolom, yaitu supplier ID, company name, region, dan juga contact name. Sama seperti tadi query-nya ya, jadi kita select lalu dilanjutkan dengan nama kolomnya from nama tabel. Lalu untuk yang alias, soal C yang alias, untuk soal pertamanya di sini kita disuruh mengaliaskan beberapa nama kolomnya. Untuk bagaimana caranya membuat alias, di sini kita menggunakan sintaksis as. Jadi di sini ada select product ID as ID prod. Iya betul. Jadi nanti di data outputnya nama kolomnya bukan product ID lagi, tapi digantikan dengan nama ID prod. Lalu untuk product name di sini kita disuruh menggunakan nama asli dari tabelnya. Lalu unit price as harga, unit in stock sebagai stok barang. From tabel employees. Jadi di sini outputnya beberapa kolom sudah diganti namanya sebagai alias. Lalu untuk soal nomor 2 alias di sini sama seperti tadi. Jadi kita disuruh menampilkan beberapa nama kolom dari tabel suppliers. Kalau tadi tabel employee. Di sini untuk kolom-kolom yang ditampilkan di sini ada supplier ID. Di sini dia menggunakan nama aslinya. Lalu company name di sini
dialiaskan sebagai nama PRSH. Country sebagai asal, lalu contact name sebagai contact person. Untuk outputnya seperti yang bisa dilihat di sini, ada supplier ID untuk nama aslinya, lalu company name-nya di sini udah berubah jadi nama perusahaan. Untuk country udah berubah jadi asal dan juga contact name berubah menjadi contact person. Selanjutnya bisa dilanjutkan, Suryo. Oke, selanjutnya soal D, penggabungan kolom untuk soal pertama. Soalnya yaitu kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Untuk alamat suppliernya ini terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Nah, untuk menampilkan apa soal-soal tersebut, kita memerlukan kode seperti berikut, yaitu select. Kita harus menselect kolom yang ingin ditampilkan, yaitu supplier ID. Kita indikasikan sebagai ID supplier. Kemudian kita select kolom kontak underscore name. Kita eh, indis apa kita sebagaikan nama. Kemudian kita menggabungkan beberapa kolom, yaitu kolom address, city, dan country yang digabungkan dengan ini, kode ini, dua garis tegak. Kemudian gabungan kolom tersebut dialiaskan sebagai alamat supplier. Kemudian kita menselect kolom-kolom ini dari tabel suppliers. Nah, maka seperti seperti di output, maka ID supplier ID-nya nama kolomnya yaitu ID supplier, kemudian kontak name-nya, nama kolomnya, nama, dan alamatnya underscore supplier berisi address, city, dan country. Oke. Next. Oke, selanjutnya pada soal kedua, yaitu soalnya kita diminta untuk menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Kemudian alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Nah, untuk menampilkan soal seperti berikut, yaitu query-nya seperti ini. Kita men-select title, first name, dan last name yang dipisahkan dengan ini spasi. Kemudian kolom-kolom ini diinisialisasikan atau dialiaskan sebagai kolom nama underscore lengkap. Kemudian untuk alamat lengkap kita mengisinya dengan address, city, dan country. Nah, kemudian dari kolom-kolom ini kita akan mengambilnya dari tabel employees. Nah, setelah query ini dijalankan, maka akan tertampilkan seperti berikut outputnya. Kolom nama lengkap berisi title, kemudian nama first name dan last name. Untuk kolom alamat lengkapnya terdiri dari address, city, dan country. Oke. Next. Untuk soal E, kolom ketipe tanggal. Untuk soal 1, kita diminta untuk memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam angka, hari dalam angka, dan tahun angka dengan 4 digit. Untuk menampilkan seperti berikut, kita memerlukan query seperti ini. Kita yang pertama select eh, apa? Oh, kita hanya perlu mengubah ini yang awalnya kalau di kode E hanya mon, kemudian ini D, dan ini cuma Y 2 kali. Y. Nah, jadi untuk menampilkan jadi angka kita harus mengubah ininya. Kalau bulan M-nya 2, kalau hari D-nya 2, kalau kita ingin menampilkan tahun 4 digit, kita menuliskan Y-nya 2. Maka akan tertampil ini di kolom sekarang
bulannya bulan 5 tanggal 22 tahun 2003. Next. Nah, di soal kolom bertipe tanggal nomor 2 ini kita diminta untuk memodifikasi kode E lagi dengan mengubah formatnya menjadi bulan angka, harinya nama, tahunnya angka 2 digit. Nah, untuk mengubah seperti soal kita hanya mengubah ininya, bulannya tetap, tapi apa harinya diganti day agar agar menjadi apa huruf nama harinya. Kemudian ini seharusnya cuma dua ya. Ini seharusnya cuma dua gini, tapi kebanyakan. Nah, untuk aturannya ini yang benar 05 Monday 23 gitu. Oke, next. Untuk soal F, selisih tanggal soal nomor satu kita diminta untuk menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, untuk menampilkan seperti soal kita memerlukan query seperti berikut, di mana kita akan select tabel employee underscore ID, kemudian dialiaskan sebagai ID underscore pegawai, kemudian menselect kolom ber underscore date sebagai kita aliaskan sebagai tanggal lahir, kemudian hire date kita aliaskan sebagai tanggal mulai kerja, kemudian kita akan melakukan fungsi ini di mana ini fungsinya hire date atau apa hire date ya tanggal masuk dikurangi umur. Nah, ini kita inisialisasikan sebagai usia pada saat masuk kerja. Nah, maka outputnya seperti berikut, yaitu ID pegawai, eh, kolom employee sebagai kolom ID pegawai, kemudian tanggal lahir, tanggal mulai kerja, dan usia pada kerja. Nah, usia pada kerja ini diambil dari tanggal mulai kerja dikurangi dengan tanggal lahir. Gitu. Jadi hasilnya seperti berikut. Next, untuk soal nomor 2 yaitu kita diminta untuk menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, untuk menampilkan seperti soal kita melakukan query sebagai berikut yaitu kita menselect eh, kolom employee ID sebagai kita aliaskan sebagai ID pegawai, hire date kita aliaskan sebagai tanggal masuk kerja, kemudian kita menggunakan fungsi seperti berikut yaitu ini fungsi untuk menampilkan data atau tanggal sekarang kita aliaskan sebagai tanggal sekarang, kemudian untuk menampilkan kolom masa kerja pada saat ini kita melakukan fungsi berikut yaitu age now, kredit. Artinya gimana? Ini maksudnya tanggal sekarang dikurangi tanggal masuk kerja. Nah, gitu. Untuk outputnya seperti berikut. Nah, jadi masa kerja pada saat ini diambil dari tanggal sekarang dikurangi tanggal mulai kerja. Maka hasilnya seperti berikut. Next. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang G, perhitungan antar kolom pada satu baris. Soal yang pertama yaitu kita disuruh untuk menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai dari perkalian quantity dan unit price yang nantinya akan menjadi sebuah kolom dengan nama harga. Jadi di sini query-nya yaitu select order ID, quantity, unit price, dan
quantity dikali unit price dialiaskan sebagai harga. Jadi kita membuat sebuah kolom baru dengan dalam kolom ini terdapat sebuah perhitungan antara nilai pada kolom quantity dan kolom unit price. Dan nama dari kolom ini dialiaskan sebagai harga dari tabel order detail. Next. Soal yang nomor 2 yaitu kita disuruh untuk menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Jadi query-nya yaitu select product ID, quantity ID, quantity per unit, quantity on order. Dan kemudian membuat sebuah kolom baru yang berisi perhitungan perkalian antara unit on order dikali unit price dialiaskan sebagai nilai barang dari tabel produk. Next. Soal yang selanjutnya yaitu menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi pada kali ini kita menggunakan order by. Harinya yaitu select product name, unit on order dari tabel produk. Kemudian unit on order itu diurutkan secara ascending atau dari yang terkecil ke terbesar. Yang selanjutnya yaitu menampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan dan huruf depan nama belakang paling besar. Query-nya yaitu select last name, first name, dan di sini kita menggunakan extract year from, age, current date, dalam petik year date untuk menghitung lamanya bekerja dari sebuah perusahaan ini. Dan kemudian kita aliaskan sebagai nama, kita aliaskan namanya sebagai lama bekerja dari tabel employees. Kemudian dari perhitungan lama bekerja itu kita urutkan secara descending, dan yang kita urutkan itu last name-nya. Kita urutkan berdasarkan yang terbesar ke terkecil. Yang selanjutnya yaitu menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Menampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Query-nya yaitu select product, unit price, dan membuat kolom baru untuk menghitung harga setelah diskon, yaitu perhitungannya dengan unit price dikalikan dengan diskonnya, dan nama tabelnya dialiaskan sebagai harga setelah diskon dari tabel produk. Dan kemudian order by diurutkan secara descending dari yang terbesar ke terkecil. Di sini ada kesalahan, seharusnya uh, order by unit price. Tapi mungkin kesalahan dalam waktu menginputkan di PPT. Seharusnya ada unit price setelah order by. Selanjutnya modul yang 11 yaitu where.
soal yang pertama, where kolom string dan numerik. Kita diminta untuk menampilkan nama customer yang berasal dari Brazil. Query-nya yaitu select menampilkan kontak name, alamat, city, dan negara dari tabel customer. Kemudian kita gunakan where untuk eh, menuliskan syarat yang diminta pada soal, yaitu menampilkan seluruh data yang negaranya berasal dari Brazil. Where country sama dengan Brazil. Maka data yang ditampilkan adalah seluruh customer yang berasal dari Brazil. Yang selanjutnya yaitu menampilkan produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Kita gunakan query select bintang from product. Kita tampilkan semua data yang ada di dalam produk, tapi di sini ada syaratnya yaitu discontinued kurang dari satu, yang berarti itu sudah produknya sudah tidak diproduksi lagi. Selanjutnya yaitu menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap yang berasal dari luar Kanada. Sebenarnya untuk query select-nya itu sama seperti jawaban yang sebelumnya. Akan tapi di sini perbedaannya yaitu di where. Jika kita where-nya kecuali dari Kanada, maka akan kita gunakan tanda kurang dari, lebih dari, seperti pada PPT tersebut. Maka data yang ditampilkan itu supplier yang berasal dari luar Kanada. Yang selanjutnya yaitu menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata Ltd. Kita tinggal select bintang from supplier, menampilkan seluruh data, akan tapi syaratnya yaitu menampilkan nama company-nya yang memiliki elemen Ltd. Kita gunakan like, persen, Ltd, persen. Maka data yang ditampilkan company name yang mempunyai huruf Ltd. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan employee yang huruf pertamanya atau first name-nya lebih kecil dari huruf terakhirnya, yaitu last name. Query-nya yaitu select first name, last name from employee. Kan tapi di sini kondisinya yaitu atau persyaratannya where lower left first name, koma satu. Jadi nama dari first name dan last name itu kita gunakan lower agar menjadi huruf kecil. Dan kemudian apabila first name-nya lebih kecil dari, dan kemudian kita tampilkan yang memiliki first name-nya lebih kecil dari last name. Selanjutnya yaitu menampilkan supplier yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Kita gunakan query seperti yang tadi, akan tapi kondisinya yang beda. Bedanya cuma kalau tadi perbandingan yang awalnya itu lebih lebih kecil dari yang kedua. Kalau ini kita samakan karena yang diminta itu menampilkan huruf depan company dan kontak name-nya itu yang sama. Jadi operasi assignment-nya kita gunakan sama dengan. Oke, selanjutnya
soal C, where kolom bertipe tanggal pada soal satu kita diminta untuk menampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Untuk menampilkan output seperti ini, kita perlu query berikut, yaitu kita akan select, kita akan select dari semua tabel yang ada di employee dengan kondisi di mana eh, hire date-nya atau eh, masuk tanggal masuk perusahaannya yaitu lebih dari tanggal tanggal ini 10 Desember tahun 1992. Nah, maka akan menampilkan output sebagai berikut, yaitu tanggal masuknya itu lebih dari atau setelah 1992, 10 Desember 1992. Oke, next. Nah, berikutnya yaitu soal 2, kita diminta untuk menampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, untuk menampilkan output seperti soal, kita memerlukan baris berikut, yaitu kita perlu menselect semua kolom yang ada di tabel order, di mana dengan kondisi apa ship date atau hari pengirimannya dikurangi dengan hari pemesanannya lebih dari sama dengan 10. Nah, maka ini nanti yang ditampilkan itu selisih pengiriman sama pemesanannya itu lebih dari 10 hari. Nah, ini kalau ini kan ini dikurangi eh ini ship date ini kalau dikurangi order date ini itu hasilnya lebih dari 10. Contohnya ini kan ship date-nya tanggal 16. Ini order date-nya tanggal 4. Nah, kalau kita kurangi ini hasilnya 12. Nah, jadi ini benar soalnya lebih dari 10 gitu. Next. Kemudian untuk soal D, yaitu OR, pada soal pertama kita diminta untuk menampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya kosong. Nah, untuk menampilkan output seperti berikut kita perlu untuk perlu query seperti ini, yaitu select select from product, yaitu select semua kolom yang ada di tabel produk di mana kondisinya discontinue sama dengan satu atau unit stoknya sama dengan nol. Maka outputnya seperti berikut, yaitu produk-produk yang discontinue dan produk-produk yang unit stoknya nol. Next, untuk soal kedua yaitu kita diminta untuk menampilkan produk yang di ordernya level reordernya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Untuk menampilkan output berikut kita perlu kode seperti ini, sama bedanya pada kondisinya yaitu reordernya levelnya kurang dari 10 atau unit produknya lebih dari 100. Maka yang ditampilkan yaitu produk-produk yang stoknya lebih dari 100 dan unit stoknya reorder levelnya lebih dari 10. Kurang dari 10. Next. Selanjutnya pada soal ketiga kita diminta untuk menampilkan nama masa kerja serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Yaitu kita perlukan kode sebagai berikut. Kita mencelek semua first name, last name, diinisialisasi dengan nama. Kemudian kita mengekstrak eh, ini tahun masuk dikurangi tahun sekarang sebagai masa kerja. Kemudian kita mengekstrak nama, mengekstrak tanggal sekarang dikurangi eh, tanggal lahir sebagai usia pekerja. Kemudian ada kondisi di mana ini apa ini eh, masa kerjanya lebih dari 35 atau umurnya lebih dari 60, maka akan tertampil berikut. Ini umurnya lebih dari 60 tahun. Oke, next. Selanjutnya soal keempat yaitu kita diminta untuk menampilkan employee yang tinggal di London. Untuk menampilkan
Output berikut kita perlu query seperti ini, yaitu kita select semua kolom yang ada di tabel employee, di mana kondisinya city-nya ini hanya in London, Seattle, dan Tacoma. Maka outputnya seperti berikut. Yang ditampilkan yaitu data-data yang city-nya cuma di London, Seattle, dan Tacoma. Oke, next. Oke, kita lanjut di soal yang E, itu tentang N, soal nomor satu. Untuk yang E di sini kita disuruh untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Untuk query-nya sebagai berikut. Jadi kita select seluruh kolom pada tabel order where order date-nya itu lebih besar daripada 1996 bulan 12 tanggal 25. Karena tadi kita disuruh menampilkan order yang terjadi setelah tanggal 25. Jadi kita pakai eh, tanda lebih dari. Dan N ship date kurang dari sama dengan 1997 bulan 1 tanggal 14 karena kita harus menampilkan order yang harus dikapalkan paling lambat ada adalah 20 hari setelah order. 20 hari setelah order itu tanggal 14 Januari ya. Jadi untuk untuk ya tabelnya seperti ini yang akan ditampilkan. Lalu untuk soal nomor 2, sini tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari nol. Di sini eh, saya lupa apa namanya menampilkan kolom kolom untuk stoknya ya, unit in stock. Namun di sini bisa dilihat kalau apa kolom yang yang ditampilkan di data outputnya ini merupakan kolom discontinue yang unit in stocknya itu lebih dari nol, tidak kosong jadi. Untuk query-nya seperti ini. Jadi select discontinue from products where units in stocknya lebih dari nol. Namun di sini bisa ditambahkan select discontinue, koma unit in stock untuk menampilkan kolom unit in stocknya ya, agar kita bisa tahu unit in stocknya itu berapa, tidak nol jadinya. Lalu untuk soal nomor 3, di sini tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5 dolar. Untuk harganya di sini udah anu ya, pakai mata uang dolar semuanya sama di tabelnya. Untuk query-nya adalah select semua data from products where product ID eh persen 2. Jadi produk ID-nya itu adalah kelipatan 2, jadi genap gitu. Apa ya, produk ID-nya itu modulus 2 ketika sisa pembagiannya adalah nol dan unit price-nya lebih dari 5, maka akan menampilkan tabel produk. Maksudnya produk ID persen 2 itu kita untuk menampilkan produk ID yang genap. Ketika sisa pembagiannya itu nol, maka produk ID-nya adalah genap. Dan unit price-nya lebih besar dari 5, jadi harganya yang di atas 5 di sini. Bisa dilihat pada data outputnya. Lalu untuk soal keempat, tampilkan produk yang harganya kisaran 5 dolar sampai 10 dolar. Gunakan between. Jadi kita pakai sintaksis between. Query-nya sebagai berikut. Select semua data
from products where unit price between 5 and 20. Jadi unit price ketika antara harganya itu 5 dan juga 20. Maka data outputnya akan menampilkan unit price-nya kisaran antara 5 dan juga 20. Untuk data di luar 5 dan 20 tidak akan ditampilkan di sini. Lalu untuk soal ke F, yaitu gabungan and or. Untuk soal pertama yaitu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi untuk query-nya sebagai berikut ya. Select semua data from order where order date-nya lebih dari 1996 bulan 12 tanggal 25. Karena di sini ordernya yang ditampilkan adalah setelah tanggal 25 Desember ya. And ship date between 1997 bulan 1 tanggal 14 and 1997 bulan 1 tanggal 24, karena di soalnya kita diminta untuk menampilkan order yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi 20 hari setelah pemesanan itu adalah tanggal 14 dan 30 hari setelah pemesanan adalah tanggal 24. Untuk data outputnya seperti yang bisa dilihat nih di sini. Jadi ship date-nya itu eh, akan kisaran dari tanggal 14 Januari sampai 24 Januari. Di luar itu tidak akan ditampilkan di sini. Lalu untuk soal nomor 2, tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Itali pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Untuk query-nya seperti ini. Jadi saya select beberapa kolom dari tabel order. Karena kalau semisal kita menampilkan seluruh kolom, ada beberapa kalau kita menampilkan seluruh data pada tabel order, maka ada beberapa kolom yang harusnya ditampilkan malah tidak terlihat karena di tabel order ini punya banyak sekali kolom seperti itu. Untuk yang kolom yang ingin ditampilkan adalah order ID, lalu ship country. Jadi dua kolom itu yang akan ditampilkan. Oh, ada tiga. Namun di sini tertulis hanya dua. Harusnya ada satu lagi yaitu ship date. Mungkin kena hapus atau gimana itu. Where ship country adalah Brazil or ship country adalah Italia. Karena yang yang diminta soal adalah menampilkan untuk ship country-nya adalah Brazil dan juga Italia. Order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia. Pada tanggal 25 Desember sampai 25 Desember 96 sampai 25 Desember 97. Kita pakai operator N, ship date between 1996 bulan 12 tanggal 25 and 1997 bulan 12 tanggal 25. Maka data outputnya adalah order dari negara Brazil dan juga Italia yang dikapalkan pada tanggal 25 Desember 96 sampai 25 Desember 97. Eh, Lalu untuk soal terakhir, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Di sini pada database yang ada di MMP, kami tidak menemukan adanya city yang bernama New York pada instance-instance yang ada sebelumnya. Jadi di sini ada salah satu instance yaitu pada employee ID nomor 3, city-nya saya update ke New York untuk agar bisa menampilkan lah data output ketika apa namanya yang diminta soal ini
bisa ditampilkan di sini. Karena kalau New York ini tidak ada pada database, itu query-nya error. Makanya saya update salah satunya. Harusnya di sini adalah apa ya? Red mock atau apa gitu lupa. Untuk query-nya sebagai berikut. Jadi kita select beberapa kolom yaitu employee ID, last name, first name, city, birth date. Dan juga di sini saya menambah tabel kolom baru yaitu usia untuk menampilkan usia dari employee-nya menggunakan sintaksis sebagai berikut. Jadi kita ekstrak tahun dari tanggalnya from age, tanggal sekarang atau current date, eh, birth date dikurangi current date, current date dikurangi birth date sebagai usia. Maka kita bakal maka apa namanya data outputnya adalah selisih dari tanggal sekarang dikurangi dengan selisih dikurangi dengan eh, tanggal lahir dari employee from employee, lalu where city-nya adalah Seattle or city adalah New York. Di sini saya menggunakan tanda kurung karena operator and dan or itu prioritasnya beda. Kalau nggak salah, N itu lebih diprioritaskan daripada OR. Makanya saya menggunakan tanda kurung agar OR ini lebih diprioritaskan daripada N-nya. Jadi untuk City, Seattle, dan New York, N, date part-nya di sini kita menggunakan date part untuk mencari kisaran dari umur yang ingin ditampilkan, yaitu 50 dan juga 60. Maka ditampilkan di sini ada satu instance dengan city-nya itu New York dan juga usianya kisaran 50 dan 60 yaitu 59. Seperti itu. Jadi mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga beberapa tipe dalam PPT. Mohon dimaafkan. Sekian dulu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.